bajunya Alia udah nggak ada semua sama barang-barangnya. Artinya Alia udah pergi dari sini. Mungkin ke rumah ibu. Bagus deh. Si Arman dan ibunya sekarang udah nggak punya rumah lagi. Tapi kayaknya kita harus cepatnya tinggalin kota ini deh, Don. Soalnya kalau mereka udah tahu kedua rumah mereka kita gadaikan, mereka pasti akan cari-cari aku dan bisa ngelaporin aku ke polisi. Nanti aku bisa dipenjara dong. Jangan sekarang. Kita masih punya banyak waktu. Kalau mau menghabiskan harta orang, jangan tanggung-tanggung. Selagi perusahaannya masih jalan, berarti uangnya masih banyak. Rugi besar. Tapi gimana caranya? Serahin aja sama gue. Gue udah selidiki. Proyek Arman banyak tertunda karena kekurangan kontraktor. Lu paham kan maksud gue? Permisi Pak, Ya. ada tamu Pak yang ingin bertemu dengan Bapak. Katanya sepupu Bapak, namanya Pak Doni. Oh, iya, suruh masuk, suruh masuk. Baik Pak. Halo sepupu. Doni, apa kabar? Baik. Silakan. Oke. Udah lama nggak ketemu kita ya. Kemana aja? Oh, biasa. Sibuk cari duit. Maklumlah kontraktor, pindah-pindah tempat kerja terus. Iya. Aku dengar kemarin pada cerita katanya Doni sekarang udah jadi kontraktor. Nah ini nih. Kebetulan kantor aku tuh lagi perlu kontraktor. Jadi kalau misalnya kamu tertarik ya gimana? Oh, boleh. Tinggal buat aja kontrak kerjanya. Tapi ingat, gua boleh minta satu permintaan nggak? Nah, gua minta 50% uang pembangunan dibayar di muka. Iya, oke. Aku ngerti. Nanti gini aja, aku siapin suratnya, semua papernya, sama speknya. Nanti kalau jadi kamu tinggal tanda tangan. Oh, setuju. Itu baru sepupu gua. Ya, semoga kerja sama kita jadi lebih bagus lah ke depannya. Ya, pasti. Gimana penghasilan catering kamu selama tinggal dengan Bibi? Alhamdulillah, makin maju, Bi. Assalamualaikum. Itu Mas Arman, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, Chandra mana? sudah tidur, Pak. Papa kenapa kesini? Katanya Papa kesini kalau Alia sudah melahirkan. Takut kalau Alia kesini. Ya. Aku tuh udah sebulan nggak tinggal bareng sama Alia. Alia kabur, pergi ke rumah ibu. Aku juga heran tuh Ben ibu nggak marah sama aku karena Alia kabur. Aku males tanya, udahlah biarin aja lah. Aku juga udah nggak tahan sama sikapnya si Alia. Tapi bagaimanapun, dia kan istri kamu juga, Pak. Jadi kamu nggak boleh diamkan ini. Dia juga mengandung anak kamu, kan? Iya sih. Ya, besok sih aku rencana mau ke rumah ibu. Aku kesini mau ngajak kamu sama Sandra balik ke rumah kita. Ya? Iya, Pak. Maaf Pak, saya mau mengambil rumah ini. Jadi tolong keluarkan semua barang-barang Bapak. Loh, atas dasar apa ibu ambil rumah saya? Bu Alia meminjam uang 500 juta pada saya. Dan sertifikat rumah ini sebagai jaminan. Sudah 3 bulan dia nggak bisa mengembalikan uang saya. Jadi terpaksa saya akan mengambil rumah ini. Tunggu Bu. Ini rumah saya, bukan rumah Alia.
Jadi ibu nggak ada urusan sama saya. Kalau ibu macam-macam di sini, saya akan laporin ibu sama teman-teman ibu ini ke polisi. Silakan Bapak laporin aja Bu Alia. Toh saya sudah punya surat perjanjiannya. Lihat ini. Terlaluan si Alia. Tunggu dulu Pak. Pak, keluarin dulu barang-barangnya. Kalau nggak saya yang keluarkan paksa. Ibu jangan macam-macam. Nanti saya bakalan balikin uang ibu. Saya mau uang saya sekarang. Saya nggak mau nunggu lagi. Jangan sentuh barang saya. Ah! Assalamualaikum. Ibu. Ibu. Bu. Muka kamu kenapa ini? Terus perusahaan kamu gimana? Bu Alia mana? Alia mana, Bu? Loh, bukannya dia tinggal sama kamu? Jadi selama sebulan ini dia akan tinggal di sini? Ya enggak lah. Ya Allah. Man, Alia tuh terakhir datang ke sini sebulan yang lalu. Katanya perusahaan kamu tuh kolab. Dia pinjam sertifikat rumah ini untuk dijaminkan ke bank. Ya ibu kasih lah karena ibu pikir kamu sangat perlu. Jadi sertifikat ibu dipegang sama dia sekarang? Ya iyalah Man, karena ibu pikir kamu benar-benar butuh bantuan. Bu, dia itu bohong, ya Allah. Ibu, ya memang perusahaanku tuh perlu uang. Tapi nggak sampai harus pinjam ke bank. Ibu tahu, Bu, si Ali tuh gak ada di rumah aku. 500 juta ke rentenir. Dan parahnya sekarang rentenirnya datang. Dia lagi nagih. Dan sekarang katanya bersita sama rentenir itu. Jadi gimana Arman? Berarti rumah ibu akan disita dong kalau ibu nggak sanggup bayar ke bank. Bu, ibu kenapa? Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Mama kesana sekarang. Ada penyumbatan di aliran darah menuju jantung Nuranti. Jadi dia harus segera dioperasi. Baik, dokter. Tolong dilakukannya terbaik untuk ibu saya. Baik, Pak. Tapi tolong diselesaikan dulu administrasinya. Baik, dokter. Kalau gitu saya pamit. Terima kasih. Ya, halo. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa baru lapor sekarang? Waduh, gawat. Iya, iya. Oke, kamu handle dulu. Saya ke sana sekarang. Iya, secepatnya saya ke sana. Ya Allah, tega sekali Doni tipu aku. Aku harus cari dia. Aku harus cari dia ke rumahnya. Pak, Alhamdulillah aku udah di sini. Bisa nggak aku minta tolong kamu jaga ibu sebentar? Soalnya aku harus ke kantor. Ada urusan mendadak dan penting sekali. Aku juga mesti ke bagian administrasi. Kamu pegang uang nggak? alhamdulillah ada, Pak. Ya udah, aku langsung ke bagian administrasi ya. Tim ibu. Makin lama perut aku udah semakin berat aja nih. Kayaknya aku gak kuat deh kalau kabur sekarang. Tapi kita harus pergi sekarang juga dari kota ini sebelum kita tertangkap. Aku yakin si Arman akan melaporkan kita ke polisi kalau dia sudah sadar kalau kita nipu dia. Iya kan? Alah, kamu tuh takut banget sih. Aku kan masih ada anak ini. Anak ini adalah senjata yang paling ampuh untuk ngadepin Arman dan juga ibunya. Mereka nggak akan mungkin tega, Don, kalau sampai anak dan juga cucunya masuk penjara. Mudah-mudahan aja ya anak ini jadi penyelamat kita. Bagus ya.
Begini kelakuan kalian. Arman, kamu Doni. Iya dan aku ya. Dan kamu. Oke. Kalian bersekongkol nipu aku dan keluarga aku. Dan aku akan tinggal diam. Kalian akan bayar semuanya. Aku akan lapor kalian polisi. Man. Mas Arman! Don, tangkap Don! Halo, Lis. Ya, Lis. Kamu sekarang langsung ke kantor polisi ya, Lis ya. Kamu laporin kasus penipuan yang dilakukan sama Doni terhadap perusahaan kita. Ya, sekarang Lis, segera. Nanti saya nyusul ke sana. Ayo Don, lebih cepet Don. Kamu harus salib dia. Kita jangan sampai dilaporin. Aduh, cepetan Don. Iya, kamu tenang aja. Rasain. Rasain. Emang enak. Pakai kita dilawan sih. Halo. Astagfirullahaladzim. Iya, saya istrinya. Di rumah sakit mana? Iya. Terima kasih. Ya Allah. Cobaan apa lagi ini, ya Allah. Mas Arman di rumah sakit ini juga. Ya Allah, Pak. Ada apa, Pak? Kakiku kenapa nggak bisa gerak? Ya Allah. Kakiku kenapa nggak bisa gerak? Pak. Aku lumpuh. Ma, aku nggak mau lumpuh, Ma. Istighfar, Pak. Istighfar. Ya Allah. Aku bangun. Istighfar, Pak. Aku lumpuh, Ma. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Enggak, biarin. Istighfar, Pak. Dokter! Dokter! Ya Allah, Pak. Istighfar, Pak. Pak Arman, Dok, saya nggak mau lumpuh, dokter. Saya nggak mau lumpuh. memang saat ini kedua kaki Bapak tidak bisa digerakkan karena ada saraf di panggul Bapak yang terjepit. Mungkin akibat benturan waktu Bapak terlempar keluar dari mobil pada saat Bapak kecelakaan. Tapi semua itu bisa dioperasi, Pak. Kemungkinan Bapak dapat berjalan kembali. Sabar ya, Pak. Saya permisi, Bu. Makasih, Dok. Dengarkan kata dokter ya, Pak. Papa bisa jalan lagi. Istighfar ya, Pak. Ibu. Nurul, Arman mana? Kamu kok sendirian? Mas Arman sedang menjalani operasi tulang panggul, Bu. Kemarin Mas Arman mengalami kecelakaan pada saat mengejar Alia dan Doni. Tapi Bu jangan khawatir. Mas Arman baik-baik saja, hanya mengalami kerusakan kecil, Bu. Ya Allah, berarti selama ini Alia dan Doni membohongi kami. Tega Doni, padahal dia ponakan ibu, Nurul. Ikhlas, Bu. Lagi pula, mereka juga sudah meninggal pada saat kecelakaan. Ya Allah, begitu berat cobaan untuk kami, Nurul. Mungkin ini hukuman untuk ibu dan Arman, karena selama ini ibu menelantarkan kamu. Jangan begitu, Bu. Nanti Ibu sakit lagi. Ibu udah gak punya apa-apa lagi, Nurul. Rumah ibu dan Arman sudah digadaikan sama Alia, dan uangnya dibawa kabur. Astagfirullah. Mas Arman nggak cerita sama Nurul, Bu. Ibu gak tahu harus pergi kemana, Nurul. Bu, Ibu kan masih punya Nurul. Nanti Mas Arman sama Ibu tinggal di rumah Bu Amidah ya sama Nurul.
Insya Allah kita ada rezeki, kita bisa beli rumah lagi, Bu. Ya, Bu. Nanti Nurul anterin pulang ya, Bu. Kamu memang menantu ibu yang baik. Maafin ibu ya. Kamu nggak apa-apa, Man? Enggak apa-apa Ibu. Alhamdulillah aku udah bisa jalan lagi. Ini pakai kursi roda cuma sementara. Sambil nunggu luka bekas operasinya sembuh. Ya udah, syukurlah. Ayo kita masuk. Nurul? Kok wajahmu pucat sekali? Nggak apa-apa kok, Bi. Cuman kurang istirahat aja. Kasihan Nurul. Dari kemarin dia bolak-balik jagain aku, jagain Arman. Mungkin dia kelelahan. Ayo, Pak. Nggak usah, sayang. Kamu bantu aku aja ya, biar mama ya. Udah. Ayo, Nek. Sandra, maafin Nenek ya. Selama ini Nenek galak sama kamu. Nenek jahat sama kamu. Gak apa-apa, Nek. Yang penting Nenek udah baik sama Sandra. Astagfirullahaladzim. Biar beres. Loh, kok hidung mama berdarah? Mama memang sering mengeluarkan darah, Pak. Arman, sebaiknya Nurul dibawa ke rumah sakit aja. Ibu takut ada apa-apa. Iya, iya. Nggak usah, Pak. Sakit mama nggak bisa disembuhkan lagi. Memangnya mama sakit apa? Mama kanker, Pak. Kanker stadium lanjut. Kanker? Mama kenapa nggak cerita sama papa? Kenapa nggak cerita, Ma? Ya Allah, aku ini benar-benar suami yang zolim, Bu. Ma, maafin papa ya, Ma. Papa selama ini udah telantarin Mama. Gak pernah perhatian sama Mama. Sampai Mama sakit, Papa nggak tahu. Tega bener kamu, Rul. Sembunyikan penyakit kamu dari Bibi. Maafin Ibu, Nurul. Selama ini Ibu nggak peduli sama kamu. Sampai kamu sakit aja Ibu nggak tahu. Nurul bahagia sekarang. Kita sudah kumpul kembali. Nurul juga bahagia. Papa sudah bisa jalan lagi. Ibu, Nurul titip Sandra ya, Bu. Ya sayang, Ibu akan jagain Sandra. Pak, Mama titip Sandra ya, Pak. Jaga Sandra baik-baik ya, Pak. Kalau Papa mau nikah lagi, pilih wanita baik-baik ya, Pak, yang bisa memberikan keturunan sama Papa. Jangan sia-siakan Sandra ya, Pak. Iya, Ma. Iya. Papa akan jaga Sandra. Papa gak akan sia-siain Sandra. Sandra. Mama
Bu. Luar biasa. Wangi, aromanya masih betul, Pak. Wangi. Amin.